Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setengah 6. Bismillahirrahmanirrahim. Di ringkasan riwayat kemarin bahwasanya ringkasannya supaya nyambung bagaimana yang disampaikan baginda Rasul, as-sadaqah idza kharajat min yadi sahibiha kalaman khamsis walam bi khamsi kalimatin. Di sedekah itu bila sudah lepas duit, bila sudah lepas dari tangan, makanya jangan sampai duit itu dimasukkan hati, menjadi sakit hati. Susah kalau sudah masuk hati, susah keluarnya, cari jalannya itu susah. Kalau ditaruh di tangan tuh enak, mau sedekah langsung nyoh, enak. Kalau sudah dimasukkan di hati, mikir, keluar dikit aja mikir dengan hatinya. Jadi dikala sedekah keluar dari tangannya, maka si uangnya apa yang disedekahkan ini berkata, kuntu shahiratun faqabirani. Dulu saya ini kecil, tapi alhamdulillah setelah engkau sedekahkan saya menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, yang sangat gede, dengan dilipat gandakan nilainya oleh Allah. Diibaratkan 1000 menjadi 700.000. Kalau belum sedekahkan 1000 tetap 1000. Kalau sudah disedekahkan dikalikan 700 kali, berarti kan lebih gede. Walaupun toh di tangannya hilang, tapi menjadi sesuatu yang abadi. Yang kedua, untuk haris walan sorot maharisaka. Dulu engkau aku jaga. Jadi uang ini berkata, di saat belum disedekahkan engkau yang menjaga saya. Masukkan di kantong, masukkan di topping, masukkan di dompet, masukkan di ATM, sampai nyewa bank untuk menjaga uang supaya aman. Begitu sudah disahkan sorot harisaka, begitu sedekahkan, sekarang saya yang akan menjaga, menjadi amal kebaikan, menjadi bekal kita di akhirat, sehingga kita bisa jadi selamat dikarenakan sedekah yang kita keluarkan. Kalau belum sedekahkan, ya kita capek-capek jaga di mana-mana, bawa kasur dalam kantong. Setelah sedekahkan sudah, maka kita dijaga oleh harta kita, bukan kita yang menjaga harta kita. Yang ketiga, apa yang kita sedekahkan, dia bilang salah satu, kuntu aduan maaf nih, dulu saya ini adalah musuhmu, tapi begitu disedekahkan akan menjadi cinta kasih, kesayangan, sesuatu yang sangat engkau cintai. Di saat harta ini belum disedekahkan, bisa menjadi musuh kita. Apa maksudnya? Bisa jadi kita ini dipanggang di neraka gara-gara kita itu bakhil, kikir, cetil, medit, sengkeh. Akhirnya menjadi musuh. Tapi begitu sudah disedekahkan, maka menjadi kekasih yang akan menemani, jadi teman, bekal, tiket di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, yang kita sedekahkan berkata, untuk fanian apa ini? Dulu di saat uang ini belum engkau sedekahkan, saya adalah, bilangnya uang, saya adalah sesuatu yang yang rusak, yang hilang. Saat ini pegang 1 juta.
Bisa jadi keluar bawa mobil, bannya gembos, bensinnya habis, mobilnya rusak, nggak cukup 1 juta. Akhirnya milik siapa? Milik bengkel. Hanya lewat aja. Begitu sudah disedekahkan, maka menjadi sesuatu yang abadi, yang akan menemani kita di surga. Yang keempat, yang kelima, yang terakhir, habis itu pulang. Wal khamis kuntu qalilah. Dulu saya ini adalah sesuatu yang kecil yang tidak ada nilainya. Setelah disedekahkan, maka harta itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, yang betul-betul sangat besar nilainya. Jadi inilah bahasanya, apa yang kita sedekahkan dia ngomong 1 sampai 5. Tenang tak kira-kira ya? Tenang tak Pak? Yang penting diwaca ae. Zaman percaya monggo, nggak percaya nggak masalah. Nggak ada. Maka dari awal saya hanya berniat menasihati diri saya sendiri. Dan dengan krungu kemudian melakukan, alhamdulillah. Krungu tok nggak ngelakoni orang masalah. Oh, saya mulai ya dewi, saya mulai kan dewi kan. Jenengan sedekah aku ndak bagian. Aku sedekah jenengan juga bagian. Sing bagian jenengan kiambak. Jadi pembekalan masing-masing. Kadang ya nek sing ketun, mau ya enggak gara-gara melok ngaji malah karo kabeh. Kedoke terbuka. Enak ya ngono ya enak. Ngerti yang ngono ora usah ngaji. Ben raruh. Wong raruh kan ana hukume. Ana hukume. Iku nek kono ae kok dikapleng karo malaikat. Oh, nyapa Pak Cetil? Memang enggak ada yang menyampaikan. Enak tapi gak belok. Aku ora tahu. Anu malaikat, saya tidak pernah dengar orang majelis ilmu ya Kak. Biaya, ngapain kamu nggak cari, nggak mau tolabul ilmi? Kan wajib. Oh sih Janet. Lain nggak akan bisa mengelak. Makanya belajar ilmu, belajar itu hukumnya wajib supaya tahu hukum. Kalau nggak mau belajar, ya no, tinggal di sana aja ditanyain. Kan enak kan, nggak takut ya. Jadi 5 itulah diantara bahasanya sesuatu yang kita sedekahkan, luar biasa. Andai kata kita bisa melakukan, masya Allah, semoga bisa Pak G. Saya ikhlasnya 1000 ya 1000, ikhlasnya 2000 ya 2000. Bintang itu jodoh nih ya, awak wiro oleh. Yang kelima, sesuatu yang kita sedekahkan yang dulunya kecil menjadi sesuatu yang sangat luar biasa nilainya. Kama qala Allah Ta'ala, man jaa bil hasanah walau asyru amsalihha. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, barang siapa yang melakukan suatu kebaikan, maka baginya dilipat gandakan 10 kali lipatan. Itulah bagaimana difirmankan oleh Allah. Makanya kalau jenengan tidak percaya, ya tanggung jawabnya karo Rasulullah, tanggung jawabnya karo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man muslimin yata'im wa akhaha min yad'uhu wa yasbahu hatta yarna ilahi." Sudah. Kemarin jadi bukan hanya duit, tapi sedekah makanan pun nilainya sangat luar biasa, menjadi tameng menjauhkan kita dari api neraka. Bahkan perjalanan jaraknya antara kita dengan neraka itu kemarin itu sampai 7 khandaq, 7 jurang. Antara jurang satu jurang yang lain jaraknya sekitar perjalanan 5000 tahun, 500 tahun, 500 tahun.
perjalanan 500 tahun. Seberapa itu? Melaku selama 500 tahun. Ini jurang satu dengan jurang yang lain. Sementara jaraknya itu 7 jurang. Itu sangat jauh, sangat jauh. Gara-gara panganan sak puluhan itu bisa menjauhkan kita dari api neraka, luar biasa. Lek percaya, ya gak percaya. Ada satu riwayat, Manohamadilana ada beberapa balaya Tuma marota ala yadkhul jannah al-musaddiq bilukmatin khubzin aw biqimati tamrin. Gara-gara Allah memerintahkan kepada malaikat masukkan dia itu ke surga, orang yang musaddiq, orang yang suka bersedekah bilukmati khubzin dengan satu sak puluhan roti lah ya. Roti kepeng hiji lho. Wis gampangane ngono kan. Sedekah roti kepeng siji, regane mung 1.200. Aku bikudatin tamrin atau sak genggam tamar kurma, sak genggam kurma. Itu dengan sedekah begitu menyebabkan seseorang itu masuk surga. Luar biasa. Apalagi kalau lebih dari itu. Kayak des itu lumayan banyak sedekahnya des itu. Tiap hari. Wa qadhiya annahu kana fi Bani Israil. Ada satu riwayat saat itu terjadi pada Bani Israel. Bahwa tasyadidan sana mutawalian. Pada saat itu Bani Israel itu dilanda paceklik. Jadi paceklik apa ya? Lain kemarau. Paceklik itu kemarau panas. Kemarau panjang. Jadi kemarau panjang. Bahkan itu berarti lukmatin min khubzin. Kemudian tahu-tahu ada seorang perempuan yang mau makan roti. Ada seorang perempuan yang mau makan roti satu. Fawda'a fi famihi ratakuna fanada sa'il bil babi begitu sudah dimakan, pas paceklik ada seorang ibu-ibu yang makan roti. Begitu roti dimakan sudah masuk di mulut. Sudah masuk di mulut. Tahu-tahu kedengaran ada suara fanada sa'il bil babi. Kemudian di depan rumah, di depan pintu itu ada suara kasihanilah kami Bu, kasihanilah kami Bu, berilah kami makanan dengan lillahi ta'ala. Makanan yang sudah ada di mulut ya, karena satu-satunya hanya itu, tidak ada makanan, paceklik sudah sudah dimakan, tahu-tahu ada orang minta. Ya akhirnya apa yang di mulut dikeluarkan lagi, diberikan kepada. Artinya dia itu rela lapar, kemudian menolong orang yang lebih lapar dari dia. Dia merelakan, yes, roti kepeng lah, kembali ke roti kepeng. Jadi dengan cara rahmat rahimnya, rasa kasih sayangnya kepada sesama, sehingga makanan dia sendiri lapar sudah ada di mulut, kemudian ada orang minta, dikasihkan. Ini kalau ada orang yang luar biasa, bahaya ya. Kalau dasar orang sekek, enggak bakalan. Amun saya aja lapar, makan sudah di mulut malah diminta, wis ngomel-ngomel ya.
sekek, kalau orang sekek malah disembunyikan. Kalau mau ada orang datang, sembunyikan makanannya. Wah, jangan-jangan nanti wah minta ini parah ini. Mudiyal ta'ala luqmatan fa'akhrajatha min famiha fad'aha ila sahil. Kemudian dikeluarkanlah dari mulutnya, dikasihkanlah kepada sang pengemis tadi yang minta tadi. Summa kharajat ila sakhra li ana tafatu wa kana laha ibnu syarira ma'a faja'a andabah wa hamalatu wa dhahaba wa asahha wa dhabalhum ya dalil dhahab wa ba'atha Allah ta'ala Jibril wa akhraja sufi min famihi dab wa ta'ala wa qala laha ya ummatullah ya amatullah arzaita luqmatan bi luqmatin. Begini. Nah, setelah memberikan makanan yang dari mulut tadi, setelah itu si ibu ini mencari kayu bakar, mencari kayu bakar ke hutan. Nah, kebetulan si ibu ini mempunyai anak yang masih kecil, balita. Ibunya mencari kayu bakar, tahu-tahu ada harimau. Kayak apa suaranya ya? Tahu-tahu ada harimau. Ternyata si harimau ini menerkam anaknya. Anaknya ikut mencari kayu bakar. Nah, saat itu ada harimau. Kemudian harimau ini menerkam anaknya. Setelah itu, maka otomatis si ibu ini teriak-teriak pokoknya. Kemudian wakana lah ibu Sohira teriak-teriak sambil ngejar harimaunya. Anaknya ditelan harimau, lari, harimaunya dikejar. Setelah itu Allah mengutus kepada malaikat, hai malaikat itu, kamu bantu ibunya itu yang mengejar anaknya, mengejar harimau yang menelan anaknya. Allah Ta'ala Jibril makhrajat suwabi bil faminta wa ta'ala ila umma. Kemudian malaikat Jibrilnya datang, namanya juga malaikat Jibril. Harimau dikepret aja sudah selesai urusannya ya kan. Akhirnya si anaknya itu diambil, dikeluarkan dari mulut harimau, kemudian diberikan kepada ibunya. Setelah itu waqala laha ya amatullah radha luqmatan, ibu hamba Allah Subhanahu wa taala, ingatkah engkau? Jadi diingatkan dikala si ibu itu mensedekahkan makanan yang ada di mulut. Akhirnya karena anaknya sudah masuk di mulut harimau, dikeluarkanlah oleh Allah lewat malaikat Jibril. Jadi karena ikhlasnya merelakan dirinya lapar demi orang lain. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Kita aja belum tentu, ya kan? Belum tentu kita bisa melakukannya. Di sesuatu kalau nilainya kan tidak seberapa, tapi kepeduliannya, rasa cintanya kepada sesama itu yang membuat si ibu ini mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat ada di ini ada di Nasuhul Ibad bahwa si mana ya, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemarin bahas Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rahim yarhamukumullah, ar-rahim rahman tabaraka wa taala, ar-rahim man fil ardi yarhamukumullah fis sama.
Barang siapa yang berbuat kebaikan, memperhatikan, ada kepedulian, berbuat baik kepada makhluk yang ada di bumi, maka orang itu pun akan disayangi, akan dicintai, disayangi oleh makhluk yang ada di langit. Jadi kalau kita itu biasa berbuat baik kepada sesama, bukan hanya manusia, hewan pun, apakah dia berakal pun tidak. Bahkan di sini katakan baik hewan pun, walaupun toh kita berbuat baik kepada hewan, itu juga akan diperhatikan oleh makhluk yang ada di langit. Wala taqtulillah aksan, jangan sampai kita ini membuat kesengsaraan. Boleh membunuh, tapi dengan harus yang baik. Jadi memang peduli kepada sesama, peduli kepada semua makhluk, ini memang satu perhatian yang diberikan oleh Allah, perhatian yang diberikan oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sampai-sampai orang tadi memberikan sesuatu yang sudah ada di mulut pun diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ditolong oleh Allah lewat anaknya yang ada di mulut harimau. Ini luar biasanya. Bahkan Nabi tafsirkan, bahkan tadi kaulah Aisyah radhiyallahu, juga ada riwayat dari Sayyidah Aisyah, inna imratan anta in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada suatu saat itu seorang perempuan yang datang sowan kepada Rasulullah. Maka itu banjatu hal yamna. Ternyata perempuan itu tangannya kering atau lumpuh, tangannya lumpuh. Yang mana? Yang mana ya? Yang kanan. Oh, yang kanan. Perempuan itu sowan ke Rasulullah, kemudian dilihat perempuan itu tangan kanannya lumpuh. Kalau jelas sokro, Allah Aisyah. Oh ini, bakolatnya Nabi Taala, Allah hayo, Allah hatta yasluhu biyadih. Kemudian si perempuan itu memohon, minta tolong kepada baginda, ya Nabi Allah, wahai Nabinya Allah, berdoalah panjenengan kepada Allah supaya tangan saya ini bisa kembali seperti semula, bisa baik lagi, artinya lumpuhnya bisa sembuh. Ini seorang perempuan. Faqala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanya, lu kena apa tuh Bu? Tangannya sampean kok lumpuh, kena apa Bu? Tanya. Oh anu ya Rasulullah, sebentar tak bacanya. Begini ya Rasulullah. Mana tadi? Oh ini. Maladzim saya katakan, qolat ra'aitu fil manam. Ini, mengapa kok bisa menyebabkan lumpuh? Kemudian si perempuan tadi, ibu-ibu tadi cerita fil manam. Begini ya Rasulullah, saya itu bermimpi, tapi beda ya. Ini mimpi menjadi kenyataan. Mimpinya orang dulu beda dengan mimpi kita. Kalau mimpi kita, mimpi bisa-bisa mimpi dimakan ular. Itu kalau taksin ya kan. Ternyata nggak dapat juga jodoh. Kalau mimpi orang dulu itu, apalagi mimpi nyades, aduh kacau. Meragukan, banyak melesetnya daripada ndaknya. Jadi ibu ini bermimpi di dalam tidurnya. Iya betul ya? Kayaknya bermimpi itu dalam tidur deh. Bil manam qad qamatil qiyamah wal jahim su'irat wal jannatu uzlifat wa ra'aitu fin nari jahannam waladani fi yadiha wad'atun bidaha pisah min wa bil akhar kharajatu saghirah taqiya bihanar. Riwayatnya begini. Jadi perempuan tadi ditanya Rasulullah, mengapa kok Bu tangan sampean yang kanan itu kok lumpuh, itu kenapa? Begini ya Rasulullah, saya itu bermimpi di dalam tidurku.
seakan-akan kiamat itu telah datang. Jadi seakan-akan dalam tidurnya qad qamatil kiamah, kiamat sudah datang. Wa jahimu su'irat, kemudian neraka jahim, neraka itu dibuka. Neraka tak pintunya dibuka. Buka pintunya dibuka. Siapa yang mau masuk? Des mau masuk kah? Wal jahim su'irat, neraka jahim pintunya dibuka. Wal jannatu usrifat, kemudian surga juga didekatkan. Faratu finari jahannam wadani fi jatiha. Kemudian saya melihat ya Rasulullah, kemudian saya itu melihat ibu saya itu di neraka. Ibu saya itu di neraka. Kemudian ibu saya itu memegang di dalam tangannya, satu memegang gaji, potongan gaji itu kan Pak Kasmani orang gelem kok. Pak Kasmani mau gaji sapi, tidak bakalan mau, ditolak. Jadi dagingnya mau, gajinya. Nah di tangan perempuan ini, yang satu memegang potongan gaji, yang satu memegang gombal. Tahu gombal? Lap itu loh, lap itu loh. Kain lap itu namanya gombal. Rayuan kan? Di kain lap nah, kain serepet-serepet yang jelek-jelek itu nah. Bagusan macun itu. Wis pokoknya kain lap. Wong Jawa ngerti kain lap. Kain lap. Ini hukumatun nazan. Beri tangan satunya memegang satu potongan gaji. Di tangan yang lain memegang lap. Lah kedua barang ini dilihat oleh si anaknya, dipakai untuk ibunya itu untuk apa? Menahan untuk menahan api neraka. Jadi yang satunya itu kain sama gaji itu untuk menahan panasnya api neraka. Ya kan? Jenenge ibu beleng-beleng itu begitu ya kan. Suirat muslim padahal tadafin dari jahaman dan biar tadiha wa ta'durun syahwin bil akhar kharat suiratan tetap bihayatina untuk menahan, menjaga dari api neraka. Fakultul malikul araki fi hadzal bati kunti mutwa. Kemudian ditanya oleh anaknya, ibu, kenapa bu panjenengan kok di jurang neraka ini, kenapa? Berarti anaknya di surga, ibunya di neraka. Bisa kan? Bisa jadi bapaknya di surga, bisa ibunya di neraka, anaknya di surga. Bisa jadi anak ibu di neraka, bapaknya di surga. Bisa jadi bapak dan apa terus? Protes ibunya protes ya kan. Ya, bisa jadi ibunya di surga, bapaknya di surga, anaknya di surga. Itu yang diinginkan ya kan. Keluarga surga. Tapi ini kebetulan kejadiannya tidak begitu. Bapaknya di surga, anaknya di surga, mamanya di innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aduh, ada apa ini? Ditanya sama anaknya, ibu, panjenengan mengapa kok di jurang neraka itu, kenapa? Pak Bandi sih ngomong ya saking cerewete ya kan. Duduk aku loh ya. Pengalaman pahit. Aduh. Kemudian dijawab, sementara anaknya itu tahu, kunti muti'ah li rabbik waridho yang engka asurjik.
Bu, panjenengan dulu itu kan orang yang taat beragama. Jadi istilahnya sholat ya sholat, sedekah ya sedekah, poso ya poso. Namanya orang taat kan, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lah jenengan termasuk istri yang mendapat ridho dari suami. Kan jenengan dulu di dunia istri yang taat, juga mendapatkan ridho dari bapak. Mengapa sama kok kesasar di neraka? Ini bahaya ini, bahaya ini, Bu. Masih dengarin, Bu? Supaya tahu sebab-sebabnya ngapa nih loh ya kan. Dan kemudian jangan dilakukan, bahaya ini. Sampai-sampai anaknya aja enggak ngerti mengapa ibu ini kok kesasar di neraka ini. Dijawab sama ibunya, qalat ya ibni kuntu fid dunya kuntu fid dunya lahina, saya di dunia itu perempuan yang bakhil, cetil, medit, wa hadzal mawdi'u lil bukhala, dan ini neraka ini tempatnya orang-orang yang medit. Jadi bagian admin para meditan, tinggal daftar di ada grupnya. Jadi memang grup bagian sing tukang cerewet, grupnya tukang cerewet, sing medit tukang bagian grupnya tukang medit, enak dewe-dewe. Tapi nek tukang medit grupnya nek rokok biu. Jadi hati-hati, artinya sudah dikasih nafkah oleh suami, ya kan? Moditnya setengah mati, ya kan? Moditnya masya Allah luar biasa. Dan suaminya tidak tahu moditnya itu, ya. Malah diperintahkan berarti teman ini duit yang masjid 1 juta, Pak Kasmani ngono ya kan. Ora dikeki karo Pak RT, wah masalah ini. Contoh. Tepat juga sih. Misalnya begitu, diperintahkan suami itu sedekah malah dikuwi boleh jeruk utang. Waduh, masalah. Mau ditanduk boy, gara-gara medit ini nggak menjalankan amanah. Karena yo memang biasanya sing seneng duit kuwi. Ngomong itu jadi yang seneng duit om itu. Sing golek wong lanang seneng wong itu. Maka perkataan ibunya tadi pengakuannya, Nduk, saya itu di dunia adalah orang yang meditil, buakhil, enek pengemis, enek wong jaluk malah domeli. Wis sampai elek ya kan. Rumah samu saiki barang-barang larang, nyambut gaya angel, sampai ada si enom yang sering jaluk, ya kerja kono aja kon dolan jaluk. Ada pengemisnya yang izin. Gara-gara domeli karo ibu-ibu ya kan. Mudah kan ngono. Kok ndak langsung dikei enggak domeli sampai elek. Baru dikasih. Untung dikasih itu. Kadang malah domeli tok gak dikasih. Kalau Pak RT ndak tahan, enek wong njaluk nggak tahan, langsung ada orang lewat langsung wes langsung pergi. Biasanya gitu lanang Pak RT begitu, ndak tahan orang minta. Tapi kalau perempuan langsung diwis pokoknya itu ceramai sampai elek, habis itu suruh pulang. Ini di sana bukan di sini. Di sini ndak ada. Itu pengakuan ibunya. Maqalat hadzal dunya wa qilatin hadhihi syahwat qultu laha mana tadi wa hadzal bukhla qultu laha wa ma hadhihi syahmah wal khulaqah bi yadiha. Terus anaknya tanya,
Lah terus apa itu yang di tangan jenengan, Bu? Di tangan kanannya tadi sepotong gaji, di tangan kirinya sepotong PP. Tadi setarnya kan 5,6, nah, ya kan? Kan rotok mundur titik ya. Nggak apa ya? Rilo kan? Iya, jelas. Itu ya minimal habis ceritanya ya. Udah cerita tau, Ropi ngomel mau cerita ndak mari-mari. Wah, hilang nih kan. Wa ma hadhi syahma wal khurqa fi yadika. Kemudian anaknya tanya, "Lah niku, Bu, apa? Lah itu mengapa panjenengan itu kok memegang sepotong gaji di tangan kanan? Nah di kirinya ini kok memegang gombal?" Dijawab, "Qolat huma lantani nasutaqtu bihadzal dunya bihadzi bihima bid dunya." Ngene nduk, wa ma tusadaq bi jami umrika illa bihima. Ini nduk, saya dulu itu di dunia yo hanya ini. Ada orang minta daging, tak kasih gaji. Ada orang minta baju, malah dikasih gombal. Ada yang begitu itu? Ada. Teko wonge. Jadi ada orang minta daging malah dikasih gaji. Orang minta kain baju malah dikasih PP gombal. Pengakuan ibunya selama hidup seumur-umur, bilang Pak Bandi sajek jumblek, ya kan? Sajek jumblek itu hanya bersedekah satu potong gaji dan gombal, hanya itu. Sehingga inilah yang menjadi tameng api neraka. Barang yang tidak ada nilainya, tapi karena dia ikhlas untuk bersedekah, akhirnya menjadi tameng. Walaupun ya dibakar ya kan, dibakar ya lumayan lah untuk mengurangi ya kan. Lumayan, ya tetap di neraka, tapi ada tamengnya berupa gaji. Nah gaji kena api kan malah buram-buram ya. Wah iya. Malah parah. Wasahi. Qala tu balita tasaddaq bihima di dunia wa tasabbu jami umrika ila bihi. Bakul tu abi. Sampai-sampai anaknya tanya, "Loh, Mak, lo bapaknya endi?" Jadi anaknya takok wis roh posisi ibunya di neraka, dihajar di neraka hanya dengan membawa sepotong gaji dan kain. Kemudian bakul tu abi. Lah terus bapaknya endi, Mak? Bapaknya endi, Mak? Qolat wa saqi wa fi mudhil ashab. Wah nunduk, bapakmu itu loman kaya Pak RT. Wah, bapak itu loman. Wah nek apa-apa wis seneng sedekah, seneng wis infak, wis pokoke ngono lah. Bapaknya adalah saqi, orang yang sangat loman. Wa huwa fi mudhil ashab, dan mereka itu bapakmu itu ada di golongannya orang-orang yang dermawan di surga. Kemudian anaknya nyari, summa jatuh ila jannah wa idza ladana qaimun ala khudati yusuf nasr ya Rasulullah faqultu ya abi wa tadani wa kana amratuka limutma'imman rabbiha wa anta radi anha wa ya bin nari jahannam takhruqu wa anta sakin nasib bi khawdin nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atiha wa syurba min al khawd wa qala ya abadi kharamallahu al bukhala wal mudani khawdin nabi sallallahu alaihi wasallam summa akhrajaka min ka'san bilahin min ka'san bilahidnin abi sukaitu bi. Nanti tinggal tak ceritanya ya bil semacam itu. Sultannya kulu abisatullah ta'ala yataki khairu sakiti asiyah al-bakhilah bi khawdin Rasulullah sallallahu. Nah setelah itu anaknya penasaran bahwasanya dicerain kalau bapaknya itu orang yang dermawan dan sekarang ada di surga. Saat itu juga balik kanan, langsung si anak ini mencari bapaknya. Alhamdulillah bapaknya itu ada di pinggiran telaga
telaga Kausar, telaga milik baginda Rasul. Telaga. Di situ bapaknya itu memberikan minuman kepada orang-orang, saking dermawan di dunia juga sampai sifat dermawan itu sampai di akhir di sana ditunjukkan di surga juga dermawan, memberikan minuman orang-orang dan sebagainya, mengambilkan, melayanilah. Wis kaya tasin lek nek kopi terus langsung melayani. Misalnya begitu nah, melayani. Kemudian si anaknya tuh ngomong, "Bapak, apa nduk? Sumajatul jahanam nah. Ini nah cerita nenek ibu itu ada di neraka, cerita begini. Anu Pak, coba panjenengan niku Pak. Saya anaknya minta air 1 gelas, yang mana niatnya itu mau diminumkan, dibawa ke neraka, diminumkan kepada ibunya, mau diminumkan kepada ibunya. Maka didalili kalau bapak tidak boleh orang itu kalau kikir, orang yang kikir, orang yang bakhil, orang yang medit, haram hukumnya meminum telaganya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Haram wong bakhil mlebu neraka, mlebu surga itu haram kata Rasulullah. Ya Allah, ngerinya. Gara-gara mencetil ini. Halo, insya Allah di sini ada yang cetil nggih. Sampai nanti mau cetil bu. Nah, ceritanya ibu iki. Nah, tidak boleh Rabbi wa anta radin anha. Kemudian tanpa sepengetahuan bapaknya, si anak ini nyolong 1 gelas. Kemudian si anak ini mengambil 1 gelas min nukasan bila itnin. Kemudian ngambil 1 gelas yang niatnya ini mau diberikan. Min khawdin faqala ya abadi haramallah, Allah mengharamkan alal bukhla al mudannibin khawdun nabi, untuk jadi Allah mengharamkan kepada orang yang bakhil untuk meminum telaganya baginda Rasul, karena sama bapaknya dikasih suatu itu, makanya tanpa sepengetahuan bapaknya ngambillah si anak ini air setelaga 1 gelas bila idnin. Kemudian niatnya mau fasaqaitu bi umil qudsi, kemudian mau diminumkan kepada mamanya. Belum sempat kemana-mana semua yaqulu abasallahu ta'ala indik yataki wa asatu sakitul asiyah al bukhla min khawdin nabi. Kemudian ada suara dengarkan Pak, semoga Allah akan melumpuhkan tanganmu bila mana engkau memberikan 1 gelas air telaganya Nabi, engkau berikan kepada orang yang bakhil, kau berikan orang yang kikir, kau berikan kepada orang yang sekek dan lain sebagainya. Belum sempat diminumkan masih dipegang, ada suara tanpa rupa, tapi bukan hantu. Nah, semoga Allah melumpuhkan tanganmu, mengeringkan, melumpuhkan tanganmu bila mana engkau ini meminumkan air telaga Nabi kepada orang yang kikir. Setelah itu baru bangun. Begitu bangun tangannya itu sudah lumpuh. Begitu bangun tangannya sudah lumpuh, padahal belum sempat memberikan minum kepada ibunya yang ada di neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu ceritanya sudah selesai. Faqala ya ta'ala. Dari cerita itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tsumma qala Aisyah radhiyallahu anha wa lamma sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa dha'a su'ala yadai'a ala yadi faqala illahi bihaqqi ru'ya allati uqiyat misliyataka wa suluhat yada'a fasarat kama kanat. Setelah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi begitu sudah si ibu tadi cerita,
maka cerita itu dibenarkan oleh baginda Rasul. Ini hak berarti nggih. Ini hak cerita ini benar karena Rasulullah membenarkan cerita mimpi yang ada pada ibu tadi, bahwasanya mimpi itu menjadi kenyataan. Ini lumpuhnya itu menjadi kenyataan. Setelah itu karena minta kepada Rasulullah mendoakan, maka setelah itu baginda Rasul juga mendoakan. Kemudian mendoakan, ya Allah, dengan kebenaran riwayat cerita yang dilakukan oleh ibu tadi, ilahi bihaqir ru'yal lati maka kembalikanlah tangannya, sembuhkanlah dari lumpuhnya. Wasolihat yadaha basarat amakan. Setelah itu langsunglah tangannya sembuh kembali seperti semula dengan berkat doa yang dipanjatkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah nuturi ini. Kemudian Rasulullah bersabda, as-saqaq sadratul fil jannah. So'aha muddalanani fid dunya paman akhadha asnaha qada ila jannah. Bahwasanya sahok itu orang yang dermawan, orang yang suka bersedekah itu menjadi bunga-bunga di surga ya. Jadi orang yang sedekah itu akan menjadi pengharum bunga-bunga di surga. Kemudian kemudian diibaratkan bagaikan pohon yang ada di surga. Lah pohon itu mentelung. Apa mentelung? Apa mentelung ya? Bahasanya mentelung ya apa? Melengkung. Kalau di sini bahasanya ngelembreh, kan malah ruwet lah ngelembreh ya kan. Jadi mendoyong, wis pokoknya mendoyong lah. Jadi sajaratul jannah, di pohon-pohon yang ada di surga itu adalah sebagai bentuk orang-orang yang penghias ada di surga, orang yang dermawan. Lah pohon surga itu mengelembreh ke dunia. Jadi menelung ke dunia. Maka dikatakan bagian barang siapa yang mau mengambil dari pentelungan itu, peman anggota sunamina kota itu jannah. Barang siapa yang mau mengambil pohon yang mentelung ini sebagai kan ya, jenengan mitil mengambil, maka hakikatnya dia itu telah dituntun oleh Allah di surga. Karena itu hakikatnya orang dermawan itu adalah sudah mengambil jalan ke surga lewat pohon yang mentelung di dunia. Kebaliknya, bukanlah syahratun finnar akson ya mutaridan di dunia, paman aku tak akson minna qatadilanan. Nah, orang yang sekek idil medit itu diibaratkan bagaikan bunga-bunga pohon yang ada di neraka. Sama pohon di neraka itu juga mentelung ke dunia. Kok ternyata pohonnya wong bakhil itu kok diambil? Maka hakikatnya dia juga dituntun ke jalannya neraka. Maka tergantung kita. Silakan mau tadi wong medit, silakan wong bakhil, silakan, ya kan? Atau kita jadi orang yang dermawan, ya silakan, tergantung kita. Mau jalur langit surga ya. Ini riwayatnya semua jalur langit nih. Jalan surga atau jalan neraka tergantung diri kita masing-masing. Nah, semoga dengan riwayat-riwayat semacam ini akan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis duitnya ora usah disimpen sampai dadi tempe, berbahaya. Semoga kita semuanya
diberikan pelindungan Allah dan menjadi para dermawan di dunia dan nanti juga menjadi dermawan di surga. Amin ya rabbal alamin. Mohon doanya, ada yang menandai kelahiran, semoga diberikan kesehatan zahirun wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya kana abdu wa ya kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil awwalin wa sallim Allahumma sunnah salat wa zahir wa batinan wa bil rahmatika ya arhamar Allahumma inna nasibis sama fa anzil wa inna fa'al fa'rizu wa in kana baitan wa asma'a bi rahmatika wa Allahumma rasulillah wa ahli syafa'ah. Amin. Rabbana dzalamna anfusana khashirin rabbana atina min ladunka benar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Demikian disampaikan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad Rasulullah ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Amin. Taqabbalallahu minkum inna alaikum taqabbal ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar.